Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah rasa senang. Ada konspirasi antara PT Summarecon dengan Pemda Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor tanggal 21 Agustus tahun 2026. Setelah telah diterbitkannya HPL sebagai aset Pemda dan Pemda menjual kembali kepada PT Summarecon dari tahap pertama hingga ke tahap 2. Dan secara bukti serta faktanya bahwa Sofyan Djim Mamesah adalah yang berhak untuk dibayar atas tanah tersebut. Ada bukti konkret secara kebetulan ada dari orang DPR yang klarifikasi langsung kepada keluarga Mamesah, dan terkait dengan ganti rugi hanya Sofyan Djim Mamesah lah yang paling berhak menerimanya. Mantan pejabat yang disebut telah menjadi bagian dari konspirasi persengkokolan itu bernama Burhanuddin. Sudah dipastikan bahwa yang memiliki keterkaitan dengan proses penerbitan atau penguasaan hak pengelolaan HPL di sejumlah wilayah Kabupaten Bogor, khususnya kawasan Gunung Gelis, Nagrak, Cibanon, dan Pasir Angin adalah karya cipta hasil konspirasi Burhanuddin dengan PT Summarecon. Persoalan ini menjadi serius apabila benar terdapat penerbitan atau pengalihan HPL yang dilakukan ketika yang bersangkutan masih memiliki kewenangan pada jabatan, sementara bidang-bidang tanah tersebut masih diklaim dan masih dikuasai secara turun-temurun oleh masyarakat. Karena itu, masyarakat meminta aparat penegak hukum dan lembaga pertanahan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dokumen HPL, mulai dari asal-usul tanah, riwayat penguasaan, dasar penerbitan, proses administrasi, pihak yang mengajukan, pejabat yang memberikan rekomendasi, hingga pihak yang akhirnya memperoleh manfaat dari HPL tersebut. Masyarakat tidak meminta perlakuan istimewa. Yang diminta adalah transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak rakyat atas tanah. Dan jika benar terdapat penyalahgunaan kewenangan, maka proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Sebaliknya, apabila tuduhan tersebut tidak terbukti, hasil pemeriksaan resmi harus diumumkan secara terbuka agar tidak terjadi fitnah dan konflik berkepanjangan. Tanah rakyat bukan objek yang dapat dikuasai hanya berdasarkan kekuatan jabatan atau dokumen administratif. Setiap penerbitan hak atas tanah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif dan moral. Karena itu, kami mendesak agar ATR BPN, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawasan terkait membuka serta memeriksa seluruh riwayat HPL di kawasan Gunung Gelis, Nagrak, Cibanon, dan Pasir Angin secara transparan. Termasuk memeriksa kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat tersebut atau mantan pejabat yang terlibat. Masyarakat mengatakan kewenangan yang dimiliki pada masa jabatan tersebut telah digunakan secara tidak benar untuk kepentingan segelintir elit politik dan pribadi, serta justru memberikan ruang kepada kepentingan korporasi, termasuk PT Summarecon Tbk MCIKJA milik Sucipto Nagaria dan PT KAAA Agung Kencana milik Muljadi Budiman. Burhanuddin juga telah menjual jabatannya kepada kepentingan oligarki dan PT Summarecon Tbk dan PT KAAA Agung Kencana yang jelas hal ini sangat serius dan harus ditindaklanjut secara transparan melalui dokumen, aliran transaksi, keputusan administratif, surat rekomendasi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan atau penguasaan HPL. Karena itu, persoalan ini tidak boleh berhenti pada pernyataan dan bantahan. Aparat penegak hukum serta lembaga yang berwenang harus membuka seluruh rangkaian proses secara transparan. Apabila pemeriksaan menemukan adanya pemberian imbalan, gratifikasi, konflik kepentingan, manipulasi administrasi pertanahan, atau penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan pihak tertentu dan merugikan masyarakat, maka seluruh pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Kami mendesak agar dilakukan audit independen dan investigasi menyeluruh terhadap seluruh riwayat HPL dan transaksi tanah di kawasan tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan hubungan antara keputusan pejabat pada masa lalu dengan kepentingan perusahaan yang kemudian memperoleh manfaat atas tanah tersebut. Kami, para korban dan mahasiswa, bersama narasumber yang pemilik tanah seluas 70 hektar di kawasan Gunung Gelis, Bogor, menyatakan akan terus mengungkap secara terbuka berbagai kasus pelanggaran yang selama ini dipersoalkan masyarakat atas kebiadaban yang dilakukan oleh PT Summarecon Tbk MCIKJA dan PT KAAA Agung Kencana. Warning peringatan keras. Apabila dari pihak penegak hukum tidak ada tindakan, maka kami yang akan menangani dan membongkar semua ini serta akan kami lapor kepada RI 1 dan tim 08 serta akan kami ekspos ke seluruh media online, YouTube, Google, TikTok, Facebook, Instagram serta media cetak dan lainnya. Ingat, saksi bisa menjadi tersangka, maka dari itu segera hubungi narasumber dan pemegang kartu AS dan kunci kontak Pandora yaitu seorang mantan koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89 Sofyan Jim Mamesah di nomor WA 0823 1580 0800. Saya Sofyan Jim Mamesah, pemilik tanah Gunung Gelis seluas 70 hektar, belanjaan 7273, yang sebagaimana terdaftar di Legasi Negara, yaitu warga, plottingan, pajak, IPEDA, disertai dengan pemblokiran 2018, dan juga dilengkapi dengan rekomendasi Menko Polhukam pada waktu itu Mahfud MD bahwa tanah 70 hektar milik Bapak Jimmy Mamesah murni mutlak sebagaimana tanah kami tidak pernah berperkara dengan instansi maupun pemerintah maupun dari lembaga hukum dan tidak pernah berkasus dengan manapun dengan PT-PT sebagaimana PT Summarecon Tbk ya merampas, menindas, mengambil alih, mengintimidasi, mengaku tanah PT KA yang sebenarnya mereka adalah salah satu yang dibilang oligadi sekaligus global property yaitu Mujadi Budiman. Mereka adalah PT KA Agung Kencana yang menciptakan suasana kegaduhan vokalnya sekaligus mereka adalah kriminal kejahatan, yaitu di mana bukan hanya tanah saya, tapi juga tanah-tanah petani penggarap yang ada di 4 desa. Pada waktu itu adalah, ya preman-preman itu adalah RW Lukas bersama oknum-oknum Ormas dan juga keterlibatan dengan oknum-oknum TNI. Ikut disertai dengan terlibatnya oknum-oknum mafia hukum yang melakukan jual beli hukum, ya. Mereka semua yang telah melakukan hukum-hukum itu untuk kepentingan, ya, yaitu kepentingan siapa? Kepentingan Mujadi Budiman adalah otak kriminal kejahatan yang dimana kehidupan dia ini tidak lagi sempurna seperti diciptakan oleh Tuhan, yaitu dengan menjadi yaitu hati jangkokan pakai binatang, karena itulah hukum tabu tuai, ya. Dan masih sekarang ini mereka itu masih mengeraskan kepala, tapi mereka nanti saatnya sudah waktunya rakyat yang akan menjadi terdakwa akan memberikan salam olahraga, mengusir, karena ini telah terbukti kejahatan yang merusak dan juga membuat tumpul di atas adalah mereka adalah sekaligus di belakang global property siapa, ya, yaitu Mujadi Budiman. Nah, mereka ini adalah kejahatan yang memang sudah dibentuk sejak pada waktu lahirnya PT Summarecon Tbk tahun 1975-76
Mereka sudah melakukan konspirasi membuat otonom dan sekaligus melebar PT-PT dan kantor-kantor bayangan, dan sekaligus mengajak oknum-oknum birokrasi ini dicuci otaknya, disuap untuk bersatu membentuk negara, dan terjadilah sekarang ini munculnya PT-PT bayangan dan bersatu menjadi pemerintah bayangan. Nah, ini jelas A1 ya. Dan perlu diketahui ya, seluruh korban-korban petani penggarap yang ada di 4 desa ya, sudah cukup lama mereka menjajah, mendiskriminasi, menjara, menindas, membunuh ekonomi rakyat dengan menyuap preman-preman ya, mengataskan nama juga pemerintah, mengataskan nama birokrasi, mengataskan. Nah, ini sumbernya, ini semua ini di belakang juga orang nomor 2 yaitu Burhanuddin. Pada waktu itu dia menjadi kepala Pemda. Dialah yang menghafalkan itu, yang bukan HPL sebagaimana dikatakan oleh bahwa tanah Gunung Gelis yang ada itu bukan bagian dari HPL Pemda, karena Pemda tidak memiliki tanah. Ya, perlu diketahui. Nah, maka sekarang ini saatnya kita bersatu mengajak, mari kita jadikan ini hidup, ini momentum adalah sakral, di mana kita harus menjadikan kemerdekaan Indonesia Raya, di mana tahun 45 Indonesia telah menjadi kemenangan, merebut dari jajahan-jajahan yang ingin merampas, menindak, ingin merusak, dan ingin merebut kekayaan alam semesta yang Tuhan titipkan kepada Indonesia. Alhamdulillah, dengan perjuangan darah yang bersih, merah, dengan berjiwa putih, itu adalah merah putih. Itu harus menjadi turun-temurun kepada anak bangsa, generasi penerus. Karena generasi penerus anak bangsa ini mereka akan jadi penerus, menjadi pencipta bangsa. Mereka akan menjaga kedaulatan NKRI, mereka akan menjaga kedaulatan Indonesia. Mereka juga yang akan menjaga kestabilitas, dan mereka akan bersatu, berdolak, berantai, mengelilingi seluruh wilayah Nusantara Indonesia merah putih dari Sabang sampai Merauke. Perlu diketahui ya, dan saat ini banyak rakyat ya merasa bahwa jiwanya terancam karena dijolimi oleh oknum-oknum yang ada di birokrasi, terlebih hak-hak rakyat, di mana dirampas, dimiskinkan, dibunuh ekonominya, ditindas. Namun apa dayanya? Setelah korban-korban mengkrocek ke Kanwil, mereka hanya mengatakan itu sudah tepatnya mereka memakai intimidasi dengan aturan undang-undang. Nah, undang-undang ini untuk di dalam kubu Kanwil, agar Kanwil tidak menjadikan otak kriminal ini untuk kepentingan pribadi. Ini ada di oknum-oknum pejabat titipan. Ya, yang merusak Kanwil itu bukan rakyat, tapi oknum pejabat, karena mereka di belakang ada oligarki, yaitu global property yang ingin. Nah, ini mereka ini siapa? Bukan rakyat. Ya, rakyat bukan bodoh. Rakyat nggak bisa lagi sekarang ini ya, di zaman kemajuan teknologi dibikin karbo cocok hidung. Ya, justru rakyat sudah mengetahui. Bahkan rakyat menyesal membayar pajak negara untuk pejabat-pejabat. Kenapa uang-uang rakyat justru dipakai berfoya-foya, bernari-nari, bahkan menjadikan lagu hukum untuk merusak NKRI, merusak hukum kredibilitas di Indonesia ini. Ya, tidak ada menjadikan terjalimi untuk kemerdekaan. Justru hilangnya kemerdekaan ini yang menciptakan siapa? Oknum-oknum yang ada di Kanwil. Saya bertanggung jawab. Saya nih mantan koordinator KKR. Ya, punya pengalaman sebagaimana kejahatan terjadi seperti di Saguling akan menjadikan negara. Alhamdulillah, karena dengan bekerja sama seluruh rakyat anak bangsa Indonesia, maka akhirnya ya tidak
tidak lagi wujud, tidak ada nama lagi asing-asing, antek-antek. Ya, ini karena dengan kerjasama bersama rakyat dan anak bangsa ini dengan aparatur negara. Namun apa yang sekarang ada di saat ini justru aparat, ya, mencoreng-coreng sehingga rakyat yang korban kok jadi aparat, jadi kaparat. Pejabat menjadi pejahat. Ini semua keluar dari apa? Dari yang terjuni. Siapa? Nggak perlu kita mencari kambing hitam di mana-mana. Ini katanya hoax. Ini ada di dalam PT Summarecon, TBK, NKI, KJA, Agung Kencana. Ya, mereka adalah ular-ular beludak. Tanpa kebohongan, lari dari pasari. Hasilnya, rakyat mengetahui kupas tuntas yang menjadi vokal kegaduhan, melebarnya keresahan di bumi pertiwi Indonesia. Sumbernya barometer ada di PT Summarecon TBK. Ya, karena mereka sekarang ini di mana kata pemerintah sudah diblokir, sudah ditutup. Namun seluruh warga-warga rakyat khususnya yang punya keluarga, mempunyai pendidikan, menjadi mahasiswa, tidak percaya lagi. Karena yang mengungkapkan itu bukan pemerintah Republik Indonesia, tetapi pemerintah yang bayangan-bayangan yang itu yang membuat mereka itu menjadikan negara itu tumpul di atas. Ya, ingat, apabila pada saat nanti momentum kelahiran 17 Agustus, ya, Cipto Nagaria, Sugianto, kebohongan tidak pernah berhenti, maka kalian akan mendapat salam olahraga dari rakyat yang akan menjadi garda terdepan. Karena rakyat sudah tahu, korban-korban masih sudah tahu bahwa kepemilikan itu semua bodong pas dan semua perizinan tidak ada terlaksana diregister di dalam catatan negara. Yang ada hanya nama Kanwil, yang ada hanya nama BPN, tapi tidak masuk karena uang itu tidak masuk ke negara. Semua masuk ada di kantong demi keperluan untuk menyenangkan anak, istri dan keluarga dan itu. Apakah itu bukan uang haram? Uang keringat rakyat? Ya, saya berbicara karena saya adalah korban biadab dari oknum-oknum penjabat Kanwil, oknum-oknum BPN, oknum-oknum yang ada di birokrasi. Ya, di mana tanah saya mereka telah melakukan sertifikat gerakan-gerakan di bawah tangan dengan pemalsuan, menipu. Ya, tapi ingat, siapa yang mengaku-ngaku bahwa tanah PT PIR atau Iber kami atas nama rakyat akan menggeruduk memberikan olahraga apabila menemukan sertifikat yang mengataskan itu berarti oknum Koramil, oknum Kanwil yang menjadi otak kriminal merubah leternya kejahatan karena tanah diserobot. Itu namanya mereka melanggar Undang-Undang 385. Nah, ini oknum pejabat yang di Kanwil maupun PN pusat maupun yang ada di Bogor semua. Nah, ini akan menjadi musuh rakyat, musuh MK, musuh negara, musuh pemerintah. Karena mereka semua adalah pemerintah bayangan. Kali lagi saya ucapkan, ya, saya berani bertanggung jawab. Karena ingat, ya, kalau tidak ada rakyat di bumi pertiwi Indonesia, khususnya di negara Republik Indonesia, tidak ada demokrasi. Demokrasilah yang memilih. Ya, tanpa demokrasi dari rakyat tidak ada presiden, tidak ada pejabat-pejabat. Yang menggajikan itu siapa? Rakyat. Dengan keringat darah yang harusnya mensejahterakan anak istri, tapi untuk demi kepentingan negara mereka rela membayar pajak. Tapi setelah itu mereka menari, mengkhianat rakyat
anak bangsa ini dan Ibu Pertiwi. Ingat, sadar, balik kanan, semua pejabat-pejabat jangan jadi penjahat, jangan jadi kaparat pejabat. Ya, saya akan bersama dengan rakyat, akan menjadi garda terdepan bersama HP-HP bersih yang tidak terlibat dengan oligarki, tidak terlibat dengan global dan tidak ambil bagian melakukan konspirasi dengan oknum-oknum kanwi yang ada di Bandung, dengan oknum-oknum BPN ATR yang dimana mereka di situ penyamunnya mafia tanah, mafia hukum yang merusak citra BPN khususnya, sehingga rakyat korban-korban hak punya tidak percaya lagi kepada pemerintah karena mereka lah yang membuat tumpul di atas. Siapa di belakang kalau bukan global elit politik, itu oligarki, karena mereka yang melahirkan, membuat pemerintah bayangan. Nah ini sehingga dibuat konten. Maka kami ajak anak bangsa rakyat Indonesia, mari kita mengajak sejenak mengening. Mari, siapa lagi kalau bukan generasi penerus yang akan menjadi terus anak bangsa. Mari kita jadikanlah merah darah itu adalah bagian dari milik generasi penerus. Jadikanlah hati kita yang tulus, putih, bersih. Jadikanlah jadikanlah negara ini adalah bagian dari rakyat, bukan bagian dari global atau dari PT atau dari PT Summarecon Tbk. Itu tidak ada apa-apanya. Saatnya, ingat, saya sampaikan, Allah tidak pernah tidur 24 jam. Ya, kalian akan kena azab. Rakyat sekali lagi yang akan menjadi garda terdepan. Seluruh anak bangsa Indonesia akan memberikan salam olahraga khususnya kepada ular-ular beludak, yaitu Cipto Nagaria, Mujadi Budiman, Marina Budiman, Agung Budiman, Sugianto Budiman, Herman Nagaria, dan anak-anak. Mereka akan jadi bagian dari salam olahraga karena mereka lah yang membuat kegaduhan, mereka lah yang mengadu domba rakyat dengan pemerintah Republik Indonesia. Mereka juga yang memecah belah bangsa, mereka juga yang membuat TikTok yang meresahkan di mana-mana. Mereka juga yang menaburkan kejahatan melalui oknum-oknum purnawirawan, melalui oknum-oknum pejabat, ya. Dan mereka juga di-backing oleh mengataskan oknum-oknum kabinet yang merusak citra kabinet, menghilangkan kepercayaan rakyat kepada kabinet, kepada pemerintah. Nah ini mereka ini yang menjual kabinet, mengataskan ini backing mereka. Dan saatnya, apabila saat nanti pada waktu 17 Agustus masih terus membengkak, masih terus melakukan kebohongan, kepalsuan, ingat, jangan salahkan Tuhan dan jangan salahkan rakyat. Saatnya semua pembangunan yang ada di PT Summarecon sebagaimana, ya, dengan ketertiban, apabila pembangunan liar yang ada berkeliaran, yang duduk, ya, yang tidak mempunyai kredibilitas dan merusak pemandangan Indonesia sebagaimana, ya, pemerintah mempergalakan agar Indonesia bersih dan tertib, ya, maka itu akan dibongkar. Demikian juga apabila rumah-rumah itu dibongkar, jelas karena rumah yang mereka bangun itu tidak terdapatkan uang negara, uang rakyat, dirampas untuk menyuap kepada oknum, dan setelah itu mereka memperkayakan diri. Setelah uang itu mereka rampas, mereka bawa ke luar negeri. Himbau kepada anda semua Cipto Nagaria, kembalikan uang yang ada dengan anda rampas, kembalikan ke Indonesia dan bayar. Jadikanlah itu win-win solution demi keselamatan kalian. Apabila bulan Agustus ini anda menganggap enteng, anda akan kena azab. Hukum tabu itu sudah di depan mata kalian. Ingat, rakyat tidak lahir bukan anarkis. Rakyat anak bangsa ini bukan jiwa hukum rimba, tetapi rimba dan anarkis yang bentuk yang melahirkan adalah global, yaitu siapa?
Ya. Oligarki yang ada di dalam PT Sumarekon ikut saham, ikut andil yang ingin merasakan membuat keras kepala. Nah ini salam olahraga dari rakyat sudah di depan mata pintu. Ingat, ya. Dan jangan sekali-sekali mengataskan nama pemerintah pejabat untuk menghalau. Itu bukan pemerintah, itu pemerintah bayangan yang melakukan korupsi-korupsi, yang melakukan kepentingan yang hanya untuk bertanggung jawab pribadi, tetapi mereka mengorbankan rakyat anak bangsa Indonesia. Ingat, pengorbanan sudah cukup satu kali. Sebagaimana Bumi Pertiwi ini adalah merah putih pejuang-pejuang pahlawan. Nah, mari kita ikuti jejak, kita ikuti laskar-laskar sebagai, ya, ingat, sakrah dalam hidup kita. Jadikanlah momentum kemerdekaan ini. Ingat, rakyat, jangan lagi kita dibuat kerbau cocok hidung. Kita ini lebih pintar dari oknum-oknum pejabat. Rakyat sudah lebih pintar. Rakyat sekarang yang akan di belakang pemerintah. Rakyat pun juga akan di belakang presiden. Dan presiden akan, mari Bapak Presiden, makmurkanlah penderitaan rakyat yang dijolimi oleh oknum-oknum oligarki global politik, yaitu PT Sumarekon Tbk. Ya, karena selama ini mereka melakukan mengataskan nama bahwa di belakang ini ada oknum-oknum kabinet yang membacking. Ingat, rakyat tidak akan takut, karena backing itu adalah musuh rakyat, musuh negara, musuh NKRI. Kali lagi, backing adalah musuh rakyat, musuh NKRI, musuh negara, musuh pemerintah. Ya, tidak akan takut. Secepatnya balik kanan, Cipto, Sugianto, Budi Budiman, mumpung kalian masih diberi kesempatan oleh Allah yang Maha Kuasa. Allah tidak menginginkan engkau mati kejahatan sebagaimana, ya, binatang-binatang mati seperti bangke karena perbuatan. Nah, itu manusia bukan binatang, tapi kalau kalian karena hukum dari Allah yang tidur-tidur, salam olahraga, ya, siap-siap tanggung jawab. Karena Anda yang berbuat, Anda yang tabui, Anda akan menerima hukum tabui. Itulah Tuhan tidak pernah tidur. Sekali lagi, mari seluruh rakyat Indonesia, jadikanlah diri Anda masing menjadi bagian daripada NKRI, yaitu merah putih. Kita terus kemerdekaan bukan hanya pada 17 Agustus sebagaimana sekarang hari 17 Agustus 2026 hari Senin. Ya, jadikanlah momentum, ya, jadikanlah sakar dalam roh dan jiwa sanubari Anda bagian daripada kehidupan hari-hari. Taburkan, tuaikanlah semua kepada keluarga-keluarga bahwa kita anak bangsa ini cinta damai, ya, anti kerusuhan, anti kejahatan, sebagaimana yang ditaburkan oleh global elit politik dan juga oligarki yang ada di belakangnya membentuk pemerintah bayangan dijadikan konten di TikTok. Sekali lagi, mari kita berangus semua, jangan ada lagi. Ingat, jangan lagi ada sedemikian. Ciptakanlah aman dan sehat, ciptakanlah ekonomi budaya Indonesia seperti skala komunitas dan lebih daripada itu. Mari kita ajak, dan kami anak bangsa Indonesia meminta kepada Bapak Presiden yang dipilih oleh rakyat, yang dicintai oleh rakyat, pesta demokrasi, untuk rakyat dan kembalikan kepada rakyat. Bangkitkanlah rakyat yang terjolimi oleh oknum PT Sumarekon Tbk. Itu harapan satu yang diminta kepada Bapak Presiden Prabowo yang ke-8, yaitu Pak Subianto. Karena rakyat masih mencintai. Rakyat tidak pernah menjelek-jelekin, tapi rakyat memberikan sebagai hadiah hati. Dan perlu diketahui kepada Bapak Presiden Prabowo, apapun yang sekarang ini, di mana melebarnya isu-isu, melebarnya suasana zona merah, melebarnya, anggaplah itu orang yang menjelek, yang menghina diri sini. Biarkan mereka lah anjing kampung, anjing bergonggong kapilah akan berlari. Perlu diketahui, mari Bapak Presiden, semoga suara rakyat yang terjolimi
Bapak Presiden balik kanan, sebab ingat, cita-cita Presiden kita perlu junjung tinggi untuk anak bangsa dan untuk negara. Tapi kalau rakyat dolimi, kurang didengar, maka apapun cita-cita akan terjadi suatu hambatan. Bahkan ini akan dibilang hal-hal sebagaimana kesempatan sama oligarki meresahkan, mengatakan bahwa Presiden itulah omon-omon. Ingat, itu bukan dari rakyat, bukan dari korban-korban. Mari, biarkan itu, sekali lagi, biarkan anjing bergonggong. Ketika pilih akan berlalu. Tetap maju terus Bapak Presiden. Maju terus, jangan berhenti sampai akhir 2029. Semoga rakyat melihat hasil kinerja kerja Bapak Presiden. Yakin, insya Allah apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada masalah, bisa terpilih kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI, salam merdeka, Indonesia merdeka, sekali merdeka, untuk merdeka selama-lamanya. Sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup masyarakat Nagrak. Kami mahasiswa dan korban mafia tanah Cibedung Hilir, Desa Nagrak menuntut kepada Ibu Camat Kecamatan Sukaraja untuk segera menyelesaikan permasalahan hak kami yang diambil oleh PT Summarecon Bogor. Dan kami menuntut kepada para APH untuk segera menangkap dan menindak tegas para mafia-mafia tanah di Cibedug Hilir, Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja. Dan kami meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Bogor untuk segera turun langsung jikalau Camat Sukaraja tidak bisa membereskan permasalahan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangkap mafia tanah. Tangkap. Kembalikan hak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sopianji Mamesa yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.